Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Jadi jaga selalu kesehatan kalian ya, supaya kalian tidak jatuh sakit. Oke, di video kali ini aku kembali lagi mencukur rambut seorang bapak-bapak dengan usia sekitar 67 tahun ya. Jadi sudah hampir 70 tahun ya. Oke, dan minta dicukur untuk bagian bawah ini katanya minta dihabiskan aja. Dan nanti untuk yang bagian atas katanya minta sedikit-sedikit aja sampai nanti bener-bener dia merasa cocok gitu loh. Jadi mintanya sedikit demi sedikit. Dia nggak langsung bilang yang atas gini itu nggak langsung. Jadi dia mintanya ntar lihat aja. Nanti kalau udah merasa pas ya udah stop gitu aja. Oke, dan memang kadang permintaan seperti itu tuh membuat kita bingung ya, harus seperti apa gitu kadangnya, walaupun kita sudah mencukur sudah bertahun-tahun, tapi kalau orang yang minta udah dikit-dikit aja itu kita bingung mau dibikin model kayak apa. Cuman kalau untuk yang bagian sampingnya aku tegaskan lagi nih teman-teman, tipis banget apa enggak. Jadi kalau yang bagian samping itu kan nggak bisa di apa ya namanya, kalau udah terlanjur dipotong ya udah nggak bisa diakalin lagi gitu loh kalau udah terlanjur tipis. Tapi kalau yang bagian atas kan masih bisa diakalin gitu ya. Jadi aku tegaskan lagi supaya nanti tidak ada penyesalan ya, supaya nanti tidak ada kesalahan. Oke, jadi untuk bagian sampingnya beliau itu minta cukur tipis banget gitu, dihabiskan aja. Oh ya, ya udah langsung aku menggunakan 0 clipper ya dengan tuas ke depan ya. Dan ini langsung aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 untuk yang belakangnya ya, belakang atas ya. Lalu setelah itu aku gunakan lagi sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan, dan baru setelah itu aku hilangkan garis batasnya dengan menggunakan 0 clipper. Nah ini langsung aku ganti nih dengan sepatu ukuran nomor 1 dan langsung aku gosok lagi. Jadi bertahap ya teman-teman ya, dari nomor 2 nomor 1 baru ke 0,5 0 clipper dengan tuas ke belakang atau dengan 0,5 ya. Jadi bertahap seperti itu. Oke teman-teman paham ya. Jadi teman-teman mungkin yang mendapatkan pelanggan atau customer yang permintaannya agak susah seperti ini, pasti teman-teman agak bingung ya, dan gimana gitu ya. Tapi teman-teman harus yakin bisa gitu loh. Dan kalau model-model seperti ini tuh kadang agak menghambat waktu sih ya. Jadi di pikiran kita tuh kalau misalnya kita ada customer atau pelanggan yang minta cukur bang, cukur model seperti ini, nah kita kan langsung, jadi di pikiran gitu kita langsung ada model seperti ini dan nanti langsung digarap ya, langsung dibikin. Tapi kalau si pelanggannya mintanya dikit-dikit kan kitanya bingung ya, nggak ada, maksudnya nggak ada target itu loh, nggak ada wah berarti harus bikin kayak gini, itu nggak ada gitu, belum ada di angan-angan gitu loh. Jadi agak susah sih, agak bingung juga nanti mau seberapa, takut kalau kita motongnya banyak takutnya kependekan, tapi kalau kita motongnya terlalu sedikit-sedikit kelamaan gitu loh. Nah tapi ya kita harus telaten ya teman-teman, udah terima aja nggak apa-apa ya, namanya pelanggan setiap orang ya pasti beda-beda ya. Ada yang mungkin cuek, ada yang cerewet, ada yang banyak permintaan, ada yang ya gimana lah, pokoknya bervariasi ya setiap orang ya. Saya aja kadang ada teman-teman yang orang datang minta cukur tuh minta yang aneh-aneh gitu, ada juga. Terus ada yang misalkan dia tingkah lakunya aneh gitu, ada. Mungkin orang itu memang agak aneh sih sikapnya ya atau sifatnya ya. Jadi ya kita tetap harus berperilaku baik, tetap harus sopan, tetap harus ramah, tetap harus memperlakukan si pelanggan itu dengan baik dan sopan ya. Tetap kita harus hormati ya, karena kan pelanggan adalah raja gitu. Oke, jadi sekarang lanjut bagian atas ya teman-teman ya. Ini aku pakai gunting dulu, aku dikit-dikit ya. Tapi pas aku motong pakai gunting itu kata si bapaknya udah pakai mesin aja biar cepet gitu, pakai gunting kelamaan. Nah sebenarnya kan harus pakai gunting, sebenarnya lebih nyaman pakai gunting sih kalau untuk dikit-dikit itu, karena kalau pakai mesin kan kalau kita sedikit-sedikit kan cepet pegel ya tangannya ya. Apalagi saya udah dari pagi nyukur, jadi tangannya udah pegel sebenarnya. Nah ini baru aku pakai mesin seperti ini nih, sedikit mesin ini sebenarnya tangannya udah pegel sih dari tadi megang mesin terus. Apalagi kalau kita posisinya seperti ini kan mesinnya kan ngambang ya, jadi nggak nempel sama kepala ya. Beda kalau kita menggunakan mesin terus
kita menggunakan sepatu nomor 3 atau nomor 2 terus kita motong bagian atas itu kan mesinnya nempel sama kepala ya, jadi kita nggak terlalu, tangan kita nggak terlalu menahan mesin ya, udah ada yang menahan, jadi kepala pelanggan itu udah menahan mesin ketika kita menggosok mesinnya ke rambut ya. Tapi kalau ini kan kita nahan, dan kita udah nahan mesin, terus kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai kependekan. Jadi itu yang membuat tangan semakin pegel sih. Jadi walaupun mesin itu nggak terlalu berat ya, mungkin beratnya berapa gram ya, ada sekilo nggak ya, walaupun nggak terlalu berat, tapi kalau posisi udah capek, tangan kita udah capek itu terasa berat banget teman-teman. Tapi kalau kita misalkan kita mengangkat barang seberat apapun barang itu, kalau kita posisinya lagi fresh, lagi nggak capek, itu terasa ringan. Tapi kalau kita posisi lagi capek ya, barang seringan apapun kalau kita angkat ya terasa capek sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini aku dikit-dikit ya teman-teman ya, aku potong dikit-dikit. Nah seperti ini, dipotong dikit-dikit supaya nanti hasilnya bagus. Oke, jadi dipotong seperti ini. Ini teman-teman pas mencukur menggunakan mesin dan sisir untuk rambut bagian atas yang seperti ini, teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai melenger atau nggak fokus atau gimana gitu ya, karena kelewat dikit aja itu udah fatal teman-teman ya. Jadi memang harus benar-benar 100% harus hati-hati gitu loh, benar-benar harus sedikit demi sedikit. Ini masih ngeliat nih bapaknya nih masih kurang katanya, ya udah saya pendekin lagi. Jadi harus sabar ya teman-teman ya, kalau memang si pelanggan agak cerewet kita harus sabar, karena kan ya anggap aja kita itu kayak mancing gitu loh, mancing di kali gitu. Mancing di kali itu kan melatih kesabaran ya, kita mancing menunggu berjam-jam sampai nanti ada ikan yang nyambar terus kita dapat ikan. Nah kita memotong rambut itu anggap aja kita melatih kesabaran ya, kesabaran kita ya, supaya kita kesabarannya lebih tinggi, jadi lebih sabar, lebih nggak emosian gitu. Jadi kalau mau nyukur rambut itu bisa juga untuk orang-orang yang sifatnya emosional, itu bisa juga untuk menurunkan tingkat emosinya gitu loh. Jadi nanti terbiasa gitu, udah biasa menahan emosi, jadi emosinya bisa dikontrol. Jadi bagus juga sih kalau nyukur itu bisa melatih kesabaran, jadi kita bisa lebih sabar. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini sudah selesai ya teman-teman, kata si bapaknya itu udah segini cukup. Oh ya udah. Dan gini langsung aku bersihkan ya, dengan sikat pembersih khusus untuk rambut ya, supaya lebih bersih sebelum nanti aku kerok sih. Karena memang kalau nggak dibersihkan dahulu, kalau kita langsung ngerok itu kayaknya ada yang kurang gitu teman-teman, masih berantakan, masih banyak rambut berserakan, terus langsung kita kerok itu kayaknya nggak enak gitu. Baru kita bersihkan kelihatan lebih gamblang, lebih padang gitu ya. Kalau orang Jawa padang itu artinya terang gitu ya, lebih gamblang, lebih terang. Baru kita kerok itu enak. Nah seperti ini kita kerok dikit-dikit aja, karena memang kan udah tipis ya, jadi sebenarnya ini nggak dikerok juga nggak masalah sih. Jadi hasil kerokannya itu sebenarnya nggak terlalu terlihat atau nggak terlalu ketara gitu ya, karena memang kan udah tipis. Cuman kan kalau dari dekat itu terlihat ketara ya, kalau dikerok dan enggak itu kalau dari dekat pasti terlihat. Cuman kalau dari jauh enggak sih, karena ini kan menggunakan ukuran nomor 0 ya, jadi hampir sama sih tingkat ketipisannya. Cuman kalau kita menggunakan sepatu ukuran nomor 1 atau sepatu ukuran nomor 2 untuk bagian samping, kalau nggak dikerok itu kelihatan banget hasilnya nggak rapi. Tapi kalau 0 clipper seperti ini tipis, nggak dikerok itu nggak kelihatan hasilnya. Maksudnya antara dikerok dan nggak dikerok itu nggak terlalu kelihatan sih. Sebenarnya kalau teman-teman nggak dikerok pun nggak masalah, cuma nanti pelanggannya minta ada yang kurang gitu pasti gitu. Kok nggak dikerok? Kadang kan pelanggan itu kan kadang ada yang nggak berani ngomong secara langsung ya, mungkin nanti ngedumel di belakang kok nggak dikerok, akhirnya dia kapok, akhirnya nggak baik lagi. Tapi kadang saya tanyakan dulu sih, mau dikerok dulu apa enggak gitu. Cuman kalau orang tua nggak aku tanya, karena memang kebanyakan kan di sini kan cuek ya, udah dipasarkan aja sama tukang cukurnya, mau dikerok mau nggak dikerok, yang penting terserah. Beda kalau anak muda ya, kita tanya dulu dikerok apa enggak, karena memang kan kebanyakan ada yang nggak suka dikerok. Oke teman-teman, sudah selesai ya, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan
Ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.